Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pagi. Baik, sebelum pembelajaran ibu mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Kemudian ibu akan mengabsen siswa-siswa yang tidak hadir. Ternyata masuk semua. Baik. Sebelumnya ibu sudah membentuk beberapa kelompok. Jadi anak-anak bisa bergabung ke kelompok masing-masing. Setelah itu ibu akan menjelaskan terlebih dahulu unsur teks berita. Sebelum kita mengetahui apa saja unsur-unsur teks berita, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu berita. Oh ya, kelompok 1 bisa dijelaskan. Berita adalah jenis narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Ya, boleh. Untuk kelompok lain, kelompok 3, sebuah informasi berdasarkan fakta mengenai kejadian. Oh ya, berarti berdasarkan fakta. Jadi ibu akan simpulkan ya, berita adalah fakta, informasi yang harus berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Sudah paham kan anak-anak apa itu teks berita? Selanjutnya, ibu akan menjelaskan apa saja unsur-unsur teks berita atau dinamakan adik Simba. Terdapat 6 unsur-unsur teks berita. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, ibu akan jelaskan apa yang terjadi dalam peristiwa. Yang kedua, siapa saja yang terlibat di dalam kejadian. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, di mana tempat kejadian itu. Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Baik, itu tadi penjelasan dari ibu mengenai berita. Selanjutnya anak-anak, saya akan memberikan per kelompok ini akan memberikan sebuah video mengenai berita yang nantinya semua kelompok akan melihat dan menyimak tayangan berita ini. Inilah bayi malang yang tega dibuang sesaat sesudah dilahirkan. Untunglah takdir berkehendak lain. Nyawa bayi ini masih terselamatkan. Bayi ini diduga dibuang oleh sang ibu warga Simalungun, Sumatera Utara yang kini telah ditangkap anggota Polres Labuhan Batu, Kota Pinang Selasa siang. RT membuang bayi yang baru saja dilahirkan di dalam bus dalam perjalanan dari Medan menuju rumah keluarganya di Desa Sukajadi, Labuhan Batu Selatan. RT mengaku berencana melahirkan sekaligus memberikan bayinya tersebut ke keluarganya. Namun di tengah perjalanan, saat berada di dalam bus, mendadak ia mengalami kontraksi dan langsung melahirkan sebelum sampai ke tempat tujuan. Mengetahui anaknya tak bergerak setelah dilahirkan, ibu muda tersebut panik dan menelantarkan bayinya di samping gang bangunan perumahan warga saat bus yang ditumpanginya beristirahat. Kemarin itu ditemukan hari Minggu ya, di dalam bus Pinam, bahwa yang bersangkutan melahirkan di dalam bus, tetapi karena belum sampai kepada tujuan ke tempat adiknya di Sukajadi, di dalam mobil dilahirkan, kemudian turun, dikira bayinya setelah lahir dalam mobil bus Pinam, dia turun, dikira bayinya itu sudah meninggal. Ternyata bayi itu setelah 2 jam juga masih hidup. Kemudian diamankanlah, dia dicari, ditemukan yang bersangkutan pelaku sebagai ibu. Sekarang sudah diamankan di Polres Labuhan Batu. Demikian aja, ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, atau yang berubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka harus meringkuk di sel tahanan. Tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang penelantaran anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Azhar Effendi Manurung, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Setelah anak-anak melihat
atau menyimak berita yang tadi Ibu berikan, nantinya per kelompok akan Ibu beri pertanyaan. Yang pertama itu mengenai unsur-unsur berita yang ada pada video yang Ibu berikan tadi. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama apa? Pembuangan bayi. Boleh. Apa yang terjadi dalam berita? Bisa dijelaskan? Pembuangan bayi, ya, masuk. Untuk kelompok 2 bisa dijelaskan? Bayi yang tidak salah dibuang. Ya, sudah jelaskan semua. Jadi yang terjadi dalam berita tadi itu yaitu seorang ibu yang membuang bayinya. Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Untuk kelompok 2 bisa dijelaskan? Yang terlibat itu ibu dan bapak. Ya, benar. Untuk kelompok lain apakah ada yang ingin menambahi? Oh, kelompok 4 keluarganya. Ya, bisa jadi. Jadi sudah jelaskan siapa saja yang terlibat dalam berita tadi, yaitu orang tua dan keluarga. Kapan peristiwa itu terjadi? Kelompok 1 bisa dijelaskan? Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu. Ya, benar. Pas pada hari Minggu. Untuk kelompok 3 bisa dijelaskan juga di mana? Ya, di permukaan. Ya, sudah jelaskan. Jadi peristiwa itu terjadi pada hari Minggu bertepatan di pemukiman warga. Mengapa peristiwa itu terjadi? Bisa dijelaskan kelompok 2. Peristiwa itu terjadi karena ibunya merasa bayinya sudah mati. Ya, tepat, tapi kurang tepat lagi. Bisa dijelaskan kelompok lain? Ya, kelompok 4 jelaskan. Karena ibunya merasa bayinya sudah mati, sehingga bayi tadinya yang sudah keluar itu ditelantarkan di pemukiman. Ya, tepat sekali. Jadi sudah jelaskan mengapa ibu si bayi tadi itu membuang bayinya, karena merasa bayinya sudah mati. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bisa dijelaskan kelompok 2? Ya, peristiwa itu terjadi karena ibunya merasa kalau bayinya sudah mati. Jelas, tapi kurang tepat. Bisa dijelaskan kelompok lain? Ya, kelompok 3. Peristiwa itu terjadi karena awalnya ibunya ingin pulang ke rumah, namun mengalami kontraksi, sehingga ibunya tadi melahirkan di pertengahan jalan. Dikira bayinya sudah meninggal, sehingga dia meninggalkan bayinya tersebut di pemukiman. Pahamkan anak-anak mengenai tadi apa saja unsur-unsur teks berita yang Ibu berikan contoh dalam bentuk video tadi? Ya, kalau sudah paham, baik anak-anak, setelah Ibu tadi jelaskan mengenai unsur-unsur berita, bisa diulang kembali ya anak-anak. Ada berapa tadi unsur-unsur berita? Ya, benar, ada 6. Apa saja? Bisa disebutkan semuanya? Mulai apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk kalian anak-anak yang sudah paham mengenai unsur-unsur berita, maka Ibu akan tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan diakhiri dengan berdoa ya anak-anak. Berdoa, kita mulai. Baik, sebelumnya Ibu minta maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.